Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Umi Mukaromah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Dan dengan mempelajari materi pada hari ini, Bu Umi harap anak-anak dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid, dan dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita sejenak merenung bersama-sama. Marilah kita bercermin pada diri kita sendiri. Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib dengan benar dan sempurna? Apakah kita juga sudah mendirikan sholat fardu dan tidak pernah meninggalkannya? Marilah kita introspeksi diri kita sendiri bahwa sholat yang kita kerjakan sudah betul atau belum, sudah khusyuk atau belum. Rasanya di dunia ini yang sholatnya sudah benar-benar khusyuk dan tumakninah hanyalah sholatnya Nabi Muhammad SAW saja. Mampukah kita meniru sholat beliau? Bagaimana jika ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat kita itu belum dianggap sempurna? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan dalam sholat kita. Maksudnya, kita diminta menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat dengan melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyempurnakan ibadah kita. Pelaksanaan sholat sunnah merupakan cerminan tingkat ketakwaan dan ketakwakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan sholat sunnah, kita semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Sholat ini menuntut kesungguhan dan tekad yang kuat, karena kita harus merelakan waktu, tenaga, dan harta demi terlaksananya sholat tersebut. Jadi sudah jelas bahwa sholat sunnah itu dilaksanakan semata-mata mengharapkan kedekatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dijadikan bekal pada masa yang akan datang. Apalagi kita menghayati bahwa dengan melaksanakan sholat bukan sekedar melaksanakan kewajiban. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Kita berharap agar Allah menerima ibadah kita sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya, seperti sholat rawatib, sholat duha, witir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Dan sholat sunnah munfarid yaitu sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Pernahkah anak-anak melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah? Tentunya kalian sering melaksanakannya.
Misalnya, pada saat melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Kalian tentu tidak pernah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha secara munfarid. Kedua sholat ini pasti dilaksanakan secara berjamaah. Secara lebih rinci, sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Yang kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga, sholat kusuf atau gerhana matahari. Dan yang keempat, sholat khusuf atau gerhana bulan. Dan yang kelima, sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Id artinya kembali, yaitu dengan Hari Raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Bagaimanakah tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri? Yang pertama, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Niat dari sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnata li'idil fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya, disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha besar. Yang ketiga, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah takbir, berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti pada rakaat pertama. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Kemudian yang kelima, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam, dan setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Setelah sholat Idul Fitri, para jamaah dianjurkan untuk bersalam-salaman untuk saling memaafkan lahir dan batin. Sholat sunnah berjamaah yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Dan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha.
hampir semuanya sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Niat dari sholat Idul Adha yaitu usolli sunnatal Idul Adha rok'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat sunnah berjamaah yang ketiga yaitu sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai terjadi, jamaah berkumpul di masjid dan salah satu dari jamaah menjadi muazin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Hal yang membedakan sholat kusuf dibanding sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf, setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat untuk sholat kusuf. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Niatnya yaitu usolli sunnatal kusufi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang lain. Setelah itu ruku dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tangan kembali bersedekap di dada. Membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. Kemudian kembali melakukan ruku dan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Setelah itu i'tidal dan dilanjutkan sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibanding dengan sholat pada umumnya. Setelah itu duduk di antara 2 sujud seperti biasa, kemudian sujud yang kedua, dan setelah itu bangkit menuju rakaat yang kedua. Kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Setelah selesai sholat, imam dan khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah berjamaah selanjutnya yaitu sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah hanya bunyi niatnya. Niatnya yaitu usolli sunnatal khusufi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat sunnah
berjamaah yang kelima yaitu sholat istisqa atau sholat memohon hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakannya sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya, bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana, serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Sesampai di tanah lapang, sambil menunggu pelaksanaan sholat, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara melaksanakan sholat istisqa yaitu yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan adzan dan iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Kemudian yang ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali. Dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Niat dari sholat istisqa yaitu usolli sunnatal istiqoi rok'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat sunnah istisqa 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Demikian penyampaian materi pada hari ini. Semoga anak-anak mampu memahami dan memberikan manfaat untuk anak-anak sehingga anak-anak mampu mengaplikasikannya nanti. Semoga anak-anak tetap semangat baik dalam belajar maupun dalam beribadah. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.